Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Sintari Putri berperan sebagai Ratu Cik Sima. Kenalkan, nama saya Muhammad Rois. Saya sebagai Empang Kuala. Saya Siti Fatimah, saya sebagai pengawal Cik Sima. Saya Rahmana Syagarmita sebagai pengawal Cik Sima. Saya Selvi Anggraini, saya sebagai narator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenty Kurniati sebagai Ratu Melani. Saya Suci Duyanti, saya berperan sebagai Mayang Sari. Saya Ereza, saya berperan sebagai Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasmina, saya sebagai Mayang Anggrek. Saya Siti Norma Narwana sebagai Mayang Kemuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Angelia Ramadhani berperan sebagai Mayang Lili. Saya Nur Hidayanti sebagai Dayang. Saya Saleha sebagai pengawal Empang Kuala. Saya Tengku Aulia Ulfa sebagai Mayang Mawar. Saya Umi Soleha Asmi sebagai pengawal Empang Kuala. Saya Messi Efriza sebagai Mayang Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zila Andriani, saya berperan sebagai Mayang Kemboja. Konon, pada zaman dahulu, di daerah Dumai, terdapatlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan itu diperintahkan oleh seorang ratu yang bernama Ratu Cik Sima. Ia juga memiliki 7 orang putri. Nah, dari ke-7 orang putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik, sebab dia memiliki keindahan tubuh yang sangat elok dan mempesona. Dia memiliki wajah yang bersinar bak bulan purnama, bibirnya yang merah bak buah delima, alis yang beriring bak semut, dan ia juga memiliki rambut yang panjang dan ikal bak mayang. Maka dari itu, dia juga sering disebut dengan Putri Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ke-7 putri itu mandi di lubuk sarang Umay. Adik-adikku, sungguhlah sangat cantik dan rupawan. Terima kasih kakakku, kau juga sangat cantik. Kata mereka secara bersamaan. Kakakku, Mayang Kemuning, kau memiliki rambut hitam, panjang dan lembut. Kakakku Mayang Kemboja, kau memiliki mata yang indah. Adikku Mayang Lili, kau memiliki suara yang indah untuk bernyanyi. Mayang Anggrek, kau memiliki kepintaran seperti Ibunda. Kakakku Mayang Mawar, kau memiliki kebijaksanaan yang diturunkan dari Ibunda. Adikku Mayang Sari, kau sungguh memiliki apa yang kami miliki. Terima kasih kakakku, aku sangat menyayangi kalian semua. Mereka pun melanjutkan bersenda gurau sambil bermain air. Karena asik berendam dan tak menyadari ada berapa pasang mata yang melihat mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya. Mereka mengamati ke-7 putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona oleh kecantikan salah satu dari putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Aduhai, sungguh cantik dan rupawan mereka semua. Benar pangeran, mereka begitu rupawan. Mereka adalah putri dari kerajaan Sri Bunga Tanjung, pangeran. Ya. Dumai-dumai gadis itu. Kata-kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya pangeran jatuh hati kepada putri. Karena itu sang pangeran tak berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian sang pangeran meminta ibunya sang Ratu Melani untuk melamar putri itu yang diketahui bernama Putri Mayang Sari.
Wahai ibunda, antarkanlah tapak siri ini sebagai pinanganku pada kerajaan Sri Bunga Tanjung. Baiklah anakku. Pergilah Ratu Melani beserta dua pengawalnya ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sesampainya di kerajaan Sri Bunga Tanjung, Ratu Melani beserta pengawalnya disambut baik oleh Ratu Cik Sima. Siapakah ratu ini? Perkenalkan, saya Ratu Melani dari kerajaan tetangga. Dan apa gerangan ratu tadi? Kami ingin meminang putri ratu. Baiklah, silakan ditunjukkan sidang lurus. Tapi kami yang mana? Putri kami yang mana? Kami melihat 7 orang putri. Bisakah kami melihat 7 putri tersebut? Ya, sebentar. Daya, tolong panggilkan 7 putri keluar ke sini. Baik, yang mulia. Tak lama kemudian, datanglah Dayang dan ketujuh putri tersebut. Si Tuan Putri, kalian diminta untuk menghadap Raja Cik Sima. Ada apa ibunda memanggil kami? Sepertinya ada yang ingin disampaikan. Saya putri pertama, saya Maya. Saya kedua, itu saya putri kedua, saya Maya Melati. Saya suka berenang. Saya putri ketiga, saya Maya Mawar. Saya suka memasak. Saya putri keempat, saya Maya Amrul. Saya suka menari. Saya putri kelima, saya Mayang Wajah, saya suka bertubuh. Saya putri keenam, saya Mayang Lili, saya suka membaca. Saya putri ketujuh, saya Mayang Sari. Saya suka berkuda. Inilah 7 putri kami. Manakah dalam itu berbagi dengan pelaku? Sebenarnya anak saya Pangeran Empang Kuala menginginkan Putri Mayang Sari, Putri Bungsu Ratu. Bagaimana ya Ratu? Kenapa Ratu? Kami tidak bisa menerima penolakan. Bukankah kami datang dengan baik-baik? Ya, saya tahu. Dalam peraturan kerajaan Sri Bunga Tanjung, putri kedua yang berhak menerima penolakan. Mohon kepada Ratu, karena anak saya Pangeran menginginkan Mayang Sari sebagai istrinya. Maaf Ratu, sekali lagi saya teruskan, saya tidak bisa. Dengan perasaan kecewa, Ratu Melani dan pengawalnya pun pulang kembali ke kerajaannya. Sesampainya di kerajaan, para pengawal-pengawal yang ikut bersama Ratu Melani itu pun menghadap kepada Pangeran Empang Kuala. Kenapa kalian kembali ke tempat itu? Mohon maaf Pangeran, kami tidak bermaksud mengecewakan Pangeran, tetapi lamaran Pangeran belum bisa diterima oleh kerajaan Sri Bunga. Kenapa? Itu karena dari adat mereka, Tuan. Karena putri tertua mereka belum menikah, Tuan. Saya tidak peduli dengan adat itu. Saya merasa terlecehkan. Pengawal, panggil semua pasukan. Saya ingin menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Siap, Pangeran. Amarah yang dikuasai hati Pangeran Empang Kuala tak bisa lagi dikendalikan. Sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan pasukan yang lain untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Maka pertempuran antara kedua kerajaan itu tak dapat lagi dielakkan. Sementara itu, di kerajaan Sri Bunga Tanjung, Cik Sima segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka di dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Tak lupa pula Cik Sima membekalkan ketujuh putri tersebut makanan yang cukup untuk 3 bulan. Wahai putri tujuhku, kalian harus bersembunyi di lubang ini untuk berjaga-jaga. Ini ada bekal selama 3 bulan untuk kalian. Baik ibunda, kami akan bersembunyi di sini.
tolong jaga adik-adik Ada ini. Baik Ibunda, saya akan menjaga adik-adik semua. Ingat, jangan keluar kemana-mana, jangan keluar sebelum Ibunda kembali. Baik Ibunda. Setelah mengantarkan ketujuh putrinya, sang ratu kembali ke kerajaannya untuk melawan pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Cisima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya, kerajaan Sri Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyatnya banyak yang tewas. Melihat kerajaannya sudah hancur dan tak berdaya, Ratu Cisima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Pengawal, kerajaan kita sudah hancur, rakyat sudah banyak yang mati. Saya perintahkan kepada kalian untuk menemui jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai, agar kita mendapat pertolongan untuk mengalahkan kerajaan Empang Kuala. Baiklah, Ratu. Kami akan melaksanakan perintah Ratu. Baik. Pergilah 2 pengawal tersebut ke tempat bertapanya jin tersebut. Sesampainya di sana, para pengawal tersebut segera menyampaikan maksud mereka. Siapa kalian? Berani-beraninya kalian mengganggu saya lagi bertapa. Kami pasukan dari Empang Kuala. Kami nak minta tolong kepada jin untuk mengalahkan pasukan Empang Kuala. Ratu Cisima? Baiklah, saya akan membantu kalian. Setelah itu, pergilah para pengawal tersebut kepada ratu dan menyampaikan bahwa jin tersebut mau membantu. Suatu malam, terjadilah peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba, pasukan Empang Kuala tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dari langit dan menusuk ke badan para pasukan Empang Kuala. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Cisima menghadap Pangeran Empang Kuala. Hai, orang-orang Bunga Sri Tanjung. Apa maksud kedatangan kalian di sini? Hamba datang ke sini utusan Ratu Cisima agar pangeran mau menghentikan peperangan ini. Siapa yang datang dengan niat buruk, maka malapetaka akan menimpanya. Dan siapa yang datang dengan niat baik ke negeri Sri Bunga Tanjung, maka sejahtera hidupnya. Baiklah, saya akan memberhentikan peperangan tersebut. Sadarlah Pangeran Empang Kuala bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Wahai Bunda Ratu, maafkanlah saya yang telah menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Baiklah, saya telah memaafkan semua perbuatanmu itu. Terima kasih, Baginda Ratu. Keesokan harinya, Ratu Cisima segera mendatangi tempat ketujuh putrinya yaitu di hutan. Alangkah terkejutnya Ratu Cisima melihat para putrinya sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata Ratu Cisima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Sedangkan perang antara Ratu Cisima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung selama 4 bulan.
Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian 7 putrinya, maka Ratu Ciksima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata di Umai yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Mayang Mengurai.